ada yang bilang tulangnya geser, ada yang bilang ototnya robek, ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang sendi akut. Udah ya udah gitu. Jadi saya harus diobatin ini, ayo. Mau obatin ini, ayo. Jadi awal dulu ya, biar ngerti ya, biar paham ya. Tapi jangan dipotong ya, ntar salah lagi nih. Jadi ibuku ini memang lagi kena sakit cancer. Memang sebelumnya itu payudara, sudah diangkat payudaranya. Kemudian dia tidak melakukan kemo selama 7 tahun. Nah sekarang ini numbuh lagi di bagian ketiak. Numbuh di bagian ketiak dan juga ada di paru-paru. Memang sudah stadium lanjut gitu ya. Nah, dalam itu sudah setahun inilah melakukan, jadi kita anak-anak ini bawa ke rumah sakit, udah dibiopsi, udah semuanya lah gitu, sudah dikemo, sudah melakukan terapi-terapi macam-macam lah. Dokter juga, dokter sini pindah sini, ada 8 dokter lah selama sakitnya mama ini. Nah tiba-tiba mama jatuh dari kamar mandi, yang biasanya dia itu selalu diantar sama mbak. Nah pada saat ini dia mungkin capek kali ya, males, dia akhirnya pergi sendiri ke kamar mandi. Terus kemudian dia pingsan, jatuh sampai bengkaknya tuh luar biasa. Mungkin saya rasa dia kepentok apa, kalau dilihat dari benjolannya itu kena benturan keras sekali gitu ya. Nah setelah dia langsung Sony bawa ke rumah sakit, di CT scan, takut ada yang retak. Terus tapi ternyata alhamdulillah nggak ada yang retak, itu cuma memar aja, tapi memang banyak kehilangan darah putih. Nah setelah 2 hari jatuh dari kamar mandi, dari rumah sakit langsung Sony telepon saya, Kak Elma, mama udah nggak boleh lagi di ini selama dirawat di tempat Kak Elma dulu gitu. Ya udah akhirnya mama kesini ya. Terus kemudian setelah 3 hari mama ngabarin, Elma ini mama dapat terima dari organisasi Parvi 56 dari Marcella Zalianti. Terus aku mesti ngapain, aku bilang gitu. Ya udah Elma kirim undangan Zoom meetingnya ya, mama kirim undangan Zoom meetingnya ke Elma ya gitu. Terus aku lihat gitu, oh ada Zoom meeting situ Parvi 56 dan yayasan apalah, aku nggak ngerti. Aku bilang ini mau ngapain, aku bilang gitu. Ini mama katanya tahun ini dapat sama Pak Ogah. Dapat apa? Aku bilang gitu kan. Dapat bantuan apresiasi dari organisasi Parvi 56. Oh yang aku tahu, organisasi itu memang setiap tahun memberikan kepada artis-artis senior yang sakit. Nah saya melihatnya itu adalah bentuk niatan baik dari organisasi itu ya gitu. Nah, akhirnya ya udah saya temenin ibu saya melakukan Zoom meeting, di mana di situ ada ketuanya Marcella Zalianti, ada ada wartawan juga, ada dari ketua yayasan apa tuh saya lupa lah, pokoknya itu kalau nggak salah ada berapa orang saya nggak hitung gitu ya. Jadi acaranya juga seremonial juga gitu ya. Marcella juga lucunya, Mbak Elma kok ada di situ? Ini ibu saya, aku bilang oh mama gitu. Sementara mamanya Marcella dengan ibu saya itu kan satu angkatan, jadi saling udah kayak sahabatan lah mereka gitu. Marcella bilang, Mbak Elma, ini acara rutinitas kita setiap tahun memberikan apresiasi kepada artis-artis yang sakit, dan tahun ini kita berikan kepada Mbak Elma dan juga Pak Ogah. Tolong diterima bantuan sederhana kita untuk mama sebagai artis senior waktu itu di zamannya gitu. Ya udah saya juga mengucapkan terima kasih juga atas apresiasi ini kepada ibu saya gitu kan. Mama saya juga ditanya gimana kondisinya Ibu Wati, iya kondisinya lagi habis jatuh gitu. Memang mukanya langsung biru-biru.
kondisinya itu memang aduh nggak tepat banget deh. Habis jatuh terus langsung acara itu gitu kan. Nah setelah tanda tangan pemberian bantuan apresiasi itu, saya nggak tahu sorenya mama diwawancara sendiri gitu. Jadi di hari yang sama lah mungkin dia kepengen kepengen mendengarkan langsung kali gitu ya, gimana nih udah ini. Nah ibu saya jangankan diberikan perhatian itu, orang yang datang nengokin aja pasti mama nangis gitu loh. Nah jadi setelah acara selesai sorenya diminta untuk berita acara lah ceritanya. Ya mama saya bilang terima kasih banyak atas bantuan yang sudah diberikan dari Parvi 56 kepada saya. Nih kondisi saya memang lagi prihatin, kondisi saya sedang memprihatinkan, maksudnya dia tuh habis jatuh gitu. Nah ternyata beritanya ini yang kita terima tuh jadi salah paham. Ini jadi keluarga saya marah gitu kan, termasuk kakak saya, adik saya semua. Jadi terkesannya kita sebagai anak-anak itu tidak memperhatikan ibu kita sendiri gitu. Padahal nggak begitu. Jadi wawancara itu dilakukan setelah acara Parvi 56 gitu. Yang gimana sih yang kayak orang menang Piala Citra gimana sih gitu. Pasti kan ditanya kan gimana ya. Terima kasih saya terharu atas perhatiannya. Terima kasih saya sedih, bangga dan gimana sih bahagia bercampur karena ada yang memperhatikan gitu. Nggak nyangka ya mama udah ibarat kata udah nggak eksis lagi tapi masih diperhatiin sama organisasi. Ya itu gitu. Jadi dimana wawancara itu memang setelah acara pemberian itu. Jadi pas saya videonya karena acaranya langsung, cuma pada saat mama diwawancara itu saya nggak ada gitu loh ceritanya. Tapi kalau nggak salah tuh di hari yang sama gitu. Berarti itu sepenggalan video ceritanya itu loh. Jadi maklum aja kalau keluarga saya marah, apalagi kakak saya, Sony, adik saya gitu. Terus selama ini kita ngurus mama dari nol. Selama ini kita ngurus ibu kita dari dari tangannya sakit 1, 2, 3, 4 sampai 5 sampai semua gitu kan, nggak pernah luput dari perhatian kita. Setiap pagi juga kita kontrol makannya, buahnya, apanya gitu, dan setiap minggu tuh seminggu 2 kali itu kita gantian jaga gitu kan. Apalagi kalau misalnya apalagi kemarin sempat yang di kemo hanya bagian tertentu itu aja, itu kita jaganya nggak berhenti gitu. Sony juga luar biasa gitu kan, kakak saya apalagi mondar mandir. Jadi siapa yang bisa jaga mama, ayo gitu. Alhamdulillah tuh kita dikaruniakan keluarga yang kompak ya, dikaruniakan keluarga yang memang saling bahu membahu, saling sayang menyayangi, apalagi ini orang tua kita. Dan seminggu 2 kali nih selalu pada ngumpul di rumah aku dan maunya tidur sama mama gitu loh, satu ranjang tuh. Aduh, kalau udah datang Sony sama adekku tuh pasti ibuku tuh udah kayak primadona lah gitu. Jadi pas denger begini agak kok jadi kita kesannya kayak nggak perhatian kepada orang tua gitu kan, cuekin gitu kan. Itu yang diterimanya, padahal itu hanya sepenggal video yang nggak komplit gitu. Ceritanya berapa hari jatuh itu. Pas mama jatuh 3 hari kemudian langsung acara Parvi 56 itu gitu, karena masih karena udah diperban kan mukanya gitu, udah perbanan darahnya juga nanti kalau dilihat masih ini banget deh jatuhnya tuh. Kalau sampai benjol segitu itu berarti kan jatuhnya kepentoknya tuh luar biasa. Makanya pas lagi Zoom meeting itu jadi biru semua gitu loh, kondisinya juga sekarang juga masih biru. Jadi karena udah ini kan udah pecah gitu kan. Alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu. Cuma mama saya jadi sedih, saya juga jadi sedih. Mama nggak pernah kok minta-minta sama orang, mama nggak pernah kok ya kesannya seperti itu gitu kan. Nah ibu saya ini kan punya yayasan, dia punya yayasan Garuda, di mana
yayasan yang dipegang ibu saya ini selalu membantu orang-orang. Jadi mama itu setiap dia tuh aktif banget, selalu memberikan bantuan juga kepada senior teman-teman dia yang sakit. Nah, jadi dia merasa oh ini mungkin kebaikan yang saya tabur selama ini. Jadi begitu saya sakit ada yang perhatiin sama saya. Makanya dia nangis. Itu waktu Zoom meeting tuh dia menangis, ya Allah terima kasih banget saya sudah diperhatikan gitu, saya bener-bener terharu gitu. Itu Zoom meeting gitu, itu dia nangis juga kok gitu. Makasih banget saya sudah diperhatikan, ya kondisi saya lagi memang perhatian habis jatuh gitu. Jadi saya bahagia juga, terima kasih mama saya kan gitu kalau ngomong makasih jadi kayak orang udah sih. Jadi seperti itu. Pas aku lihat videonya malu ya, langsung deh aku telepon sana telepon sini, ini kenapa ini mama kok jadi kayak begini dia begini, aduh kepala aku jadi pusing ya. Ini harus diklarifikasi supaya nantinya diluruskan kembali, supaya nanti tidak ada kesan yang kita sebagai anak itu menelantarkan orang tua kita, karena ibu saya sedih, keluarga saya sedih gitu. Oh, berarti mama tahu dong, maksudnya videonya itu istilahnya disalahartikan. Sedih ya, mama saya sedih sampai mama nggak gitu kok Son, mama tuh sayang, mama tuh anak-anak mama semuanya perhatian sama mama semua, kok jadi gini. Jadi ibuku jadi nangis lagi, aku jadi nangis, jadi ibuku jadi stres lagi gitu. Masa kita harus menolak orang yang organisasi, ada yang memberi, apalagi organisasi film ya kan, itu kan organisasi film. Abis ini juga mama saya akan udah ada sounding lagi ke saya nih dari organisasi mana yang kepengen memberikan apresiasi kepada ibu saya juga. Dia bilang, aduh kita nggak pernah minta ya, maksudnya dari mereka itu karena tahu mama. Jadi Mbak Elma nanti kita mau berikan bantuan kepada Ibu Wati ya. Kita mau siapa? Oh nggak usah, jangan. Nanti gimana? Nanti kita dibilang sombong gitu kan. Jadi teman-teman yang kenal Mbak Wati, yang kenal itu juga setiapnya kita kasih ke mama kok gitu. Gitu. Kita kasih. Apa? Kan mama udah berjuang buat melawan kanker udah lama nggak? Sebenarnya sekarang kondisinya seperti apa sih Mbak? Ya kondisinya sekarang emang udah 24 jam sakitnya ya. Udah apa ya, mama tuh hanya obat nyeri aja yang dikasih. Udah gak ada, aku sampai bilangin dokter gak ada obat lagi yang biasa ngecelin atau gimana. Gak bisa, mama itu udah harus di kemo. Gak bisa lagi, udah harus kemo. Dan sementara dia kemo itu gak bisa. Kemarin di kemo itu nggak bangun seminggu, muntah-muntah. Efeknya ya. Udah nggak bisa, emang dia udah harus di kemo gitu. Jadi terus kita cari cara gimana ya supaya mama itu bisa di kemo. Oh ya, langsung kita ke rumah sakit yang lain. Jadi ada metode kemo yang hanya di bagian yang sakit. Jadi untuk supaya mama lebih kuat, karena kan umurnya udah tua. Mama tuh umurnya udah tua, jadi nggak kuat gitu. Tapi kalau untuk kemonya sendiri masih dalam proses atau gimana? Apa udah nggak mau sama saya, maksudnya udah nggak kuat ibu saya. Sekarang tapi kalau untuk komunikasi dengan mama masih Ada ibu saya sekarang sama saya gitu. Cuma ya apapun pasti kita akan lakukan yang terbaik buat orang tua. Tapi kita sebagai anak semuanya ini kok nggak ada, kita tuh nyuakin orang tua kita tuh nggak ada. Apalagi dia tinggal satu-satunya gitu. Jadi salah banget kalau kita dibilang tuh kita nggak perhatian sama orang tua, enggak. Ibu saya juga jadinya sedih, jadi nangis juga gitu. Kok bisa jadi kayak gini gitu ya, kata ibu saya. Padahal kan anak-anak mama itu sayang sama saya, ya nggak apa-apa mah, nanti ama yang ngurusin gitu. Jadi sebenarnya dia ini cuma udah nggak kuat juga gitu kan, udah nggak kuat juga dia mau keluar gitu karena udah capek. Hari ini saya bawa terapi gitu kan, saya bawa akupuntur juga untuk ngilangin nyerinya gitu.
dibawa mana, misalnya dibilang ada yang bilang tulangnya geser, yang bikin dia sakit itu karena ada apa tulangnya renggang gitu. Terus kita bawa juga ke Cimande, ya kan, ada yang bilang ototnya sobek, ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang nyeri sendi akut. Jadi kita juga bingung gitu. Ya udahlah, yang penting jalanin aja. Terapinya kayak apa, akupuntur, yuk kita jalanin akupuntur. Mau diratain, ayo jalanin gitu. Yang penting aku tuh, kita tuh berpikir yang penting yang paling dia rasakan itu adalah nyerinya aja, nyerinya dulu. Jadi kalau yang paling harus didahulukan gitu ya, untuk menghilangkan nyerinya dulu, karena dia tuh udah seperti 24 jam tuh nggak pernah berhenti, semenit aja memang pengen berhenti. Semenit aja pengen berhenti dari nyeri, dia bilang gitu. Bun, kalau jatuhnya itu maksudnya yang bengkak-bengkak itu gimana? Sudah mulai membaik kah? Belum, masih bengkak karena jatuhnya lumayan keras. Jadi apa, sampai kemarin Sony bawa ke dokter itu udah di scanning itu apa, ini pasti mama nih kepentok. Itu posisinya memang lagi di Kelapa Gading, karena gimana, mungkin kalau yang udah punya orang tua pasti akan paham. Ibu itu kalau udah punya rumah sendiri pasti dia nggak mau lama di rumah anak-anaknya. Paling lama tuh 3 hari, abis tuh rewel, pengen pulang, kangen sama rumah, nanti ada hantu, nanti diisi hantu, nanti ya gitulah. Ya kita kan kalau mama kalau nggak pulang-pulang mama stres nih, coba mama jadi serba salah. Akhirnya yaudah kita kasih pulang. Nah pulang itu memang ada yang ngerawat ibu saya khusus gitu kan, udah ngerawat. Nah itu jatuhnya memang di Kelapa Gading gitu loh, di Kelapa Gading. Nah salahnya mama saya itu dia nggak ngomong mau ke kamar mandi gitu. Jadi akhirnya dia jatuh, begitu jatuh ditaruh di grup, langsung Sony loncat, langsung Sony nyamperin mama Kelapa Gading. Kita pikir itu jatuhnya itu jatuh gini apa, jadi Sony dari Cibubur langsung ke Kelapa Gading, aku juga Kelapa Gading, aku bawa trombol pop, bawa maksudnya untuk yang ini loh, untuk yang memar jatuh gitu. Kata Sony, itu mah nggak bisa, ini harus dibawa ke rumah sakit, ini nanti kalau pecah tulang apa segala macam. Udah langsung Sony bawa mama ke rumah sakit. Kak Elma harus nggak 3 hari ini harus observasi, dokter bilang nggak boleh ditinggal, tolong. Ya udah, ya akhirnya diputuskan lagi untuk balik lagi ke rumah aku. Jadi kalau mama itu kalau sakit itu antara 2 ya, ke rumah aku, ke rumahnya, nanti ke rumah Sony gitu. Tapi paling lama memang sama aku, kan aku bawel banget, maksudnya mama udah minum ini belum, minum ini belum gitu. Jadi aku yang paling bawel gitu kalau ngurusin mama gitu. Berarti mama tuh emang tinggal sendiri dengan yang jagain ya? Mama itu tinggal sama adikku ini punya istri juga, tapi mereka dua-dua sama-sama kerja. Jadi mama kalau mereka suami istri ini kerja, mama ada yang jaga gitu. Nah itu yang mbak yang jaganya juga nangis karena bener nggak tahu mama jatuh gitu. Aku bilang, mbak udah sekarang tolong 24 jam jangan lepas dari mama, aku bilang gitu. Udah pengalaman begini kan gitu, karena dia juga ada vertigo gitu loh. Jadi emang ya mungkin Allah mau mengampuni dosa-dosanya, mungkin Allah mau mengangkat derajatnya. Ya kita cuma mengharap mudah-mudahan ada bisa mama bisa disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Udah itu aja. Udah, oke. Oke. Ya. Belum sehat, apalagi kemarin habis jatuh, habis dibawa rumah sakit, ya memarnya cukup parah gitu. Berarti untuk keadaan sekarang mama gimana? Bisa Hmm, komunikasi dengan Kalau komunikasi bisa,
Cuma memang dia nggak bisa lepas dari nyeri tangannya tuh nyeri banget, tangannya itu ada yang bilang tulangnya geser, ada yang bilang ototnya robek, ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang sendi akut. Udah ya udah gitu, jadi saya harus diobatin ini, ayo mau obatin ini, ayo udah semua kita jalanin lah untuk orang tua pastinya gitu kan. Untuk kemo sendiri penyakitnya seperti apa sih Pak kalau Mama ini ada cancer, udah stadium lanjut dan memang jalan terakhirnya itu harus kemo, tapi kondisinya emang udah nggak bisa di kemo. Mama badannya nggak kuat karena juga udah umur, jadi lagi kita bantu juga dengan detox buah, bantu juga dengan makan makanan yang emang tidak memicu penyebaran, sambil menunggu mama siap untuk di kemo lagi dengan obat mungkin gitu. Nah, jadi jatuhnya itu waktu ini ya yang namanya orang tua kan kalau punya rumah sendiri dia pastinya kepengen di rumahnya sendiri dibandingkan di rumah anak. Jadi kalau misalnya di rumah saya ganti-gantian, nanti rumah saya, nanti di rumah Sony gitu. Cuma paling lama memang di rumah saya. Nah, begitu kemarin ada di rumah, mama kangen pengen pulang dong, nanti rumahnya kotor, nanti rumahnya ada penunggunya, biasalah kayak gitu. Nanti inilah nggak enak ninggalin ini, ya udah kita kasih pulang. Nah begitu pulang jatuh dari kamar mandi gitu. Nah jatuh kamar mandi itu memarnya udah parah banget deh gitu kan. Nah habis itu langsung sama Sony dibawa ke rumah sakit, di CT scan semuanya, alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuma bagian memar aja. Nah habis itu Sony bilang ke Elma, tolong mama balikin lagi aja ke rumah Kak Elma gitu. Kayaknya dibalikin lah ke rumah aku gitu kan, karena harus observasi 3 hari, harus terus diajak ngomong, nggak boleh per 2 jam tuh harus diajak ngomong gitu kan, nggak boleh sampai dia diem gitu, dokter mintanya seperti itu. Nah setelah 3 hari kemudian itu mama saya itu ditelepon untuk mendapatkan apresiasi setiap tahun untuk artis-artis yang sakit. Nah organisasi ini kan memang selalu setiap tahun itu 2 orang gitu. Nah begitu ibu saya dihubungin, mama saya ini kepengen saya sebagai anak yang ngedampingin pada saat penerimaan acara tersebut. Nah akhirnya karena acara ini yang biasanya setiap tahun tuh dibuat di gedung, karena pandemi seperti ini jadi dibuat Zoom meeting. Jadi Zoom meeting itu dihadiri oleh ada wartawan, ada ketumnya Marcella Zalianti, ada dari ketua yayasan aku lupa ya gitu. Terus ada anggota-anggota juga, terus ada sekjen apa segala macam lah gitu, sama ada Pak Ogah. Jadi pada tahun ini terpilihlah ibu saya dan Pak Ogah untuk menerima apresiasi bantuan kepada artis-artis senior yang sakit gitu. Nah saya sebagai anak ya tentunya nggak bisa menolak, karena ini kan memang sebagai bentuk kepedulian organisasi tersebut kepada ibu saya gitu. Ya saya menghadiri acara Zoom meeting tersebut, dan juga saya yang menandatangani penerimaan dana tersebut. Kemudian ibu saya di wawancara setelah acara itu. Jadi video yang beredar itu adalah video di mana mama saya telah mendapatkan bantuan tersebut gitu. Jadi tapi kan kesannya yang beredar, kesannya ibu saya itu sakit tapi anak-anaknya nggak ada yang peduliin gitu loh. Itu yang diterima di yang beredar itu. Jadi sebenarnya itu hanya sepenggal video yang nggak lengkap gitu ya. Memang kalau misalnya ada keluarga yang tidak berkenan, kakak saya, adik saya, semuanya nerimanya jadinya sedih,
itu wajar karena ya kesannya ibu saya tuh sakit nggak ada yang perhatiin lah anak-anaknya, padahal nggak seperti itu gitu loh. Pak, mungkin terakhir Pak meminta doa untuk pemirsa sumber nama. Ya, pada permisa semuanya dimanapun berada yang mungkin kenal dengan ibu saya mohon doanya agar ibu saya bisa sehat kembali. Allah memberikan mukjizat untuk mengangkat penyakit ibu saya. Dan terima kasih kepada teman-teman ibu saya yang sudah menengok dan memberikan doa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon doa dari semuanya.